Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis, yakni bab ketiga tentang hukum bacaan ro. Sebelum kita masuk pada pembahasan hukum bacaan ro, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah. Kita masuk pada inti pembahasan. Hukum bacaan ro di sini ada 3, anak-anakku. Yang pertama adalah tafkhim, yang kedua tarqiq, yang ketiga jawazul wajhain. Jadi ada 3, hukum bacaan ro ada 3. Yang pertama, di sini kita akan membahas tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim adalah hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Jadi membacanya bibir agak, mulut agak maju sedikit. Yang pertama, ro apabila berharokat fathah atau fathah tanwin. Contoh, tabaroka. Kenapa di sini dibaca tafkhim? Karena di sini ada ro yang berharokat fathah. Contoh yang kedua, khobiron. Khobiron. Kenapa di sini juga dibaca tafkhim? Karena di sini ada ro yang berharokat fathah tanwin atau yang biasa kita sebut fathatain. Yang kedua, ro apabila berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Contoh, nasru. Kenapa ru di sini dibaca tafkhim? Karena ada ro yang berharokat dhammah. Contoh yang kedua, kabirun. Kabirun. Kenapa run di sini dibaca tafkhim? Karena ada ro yang berharokat dhammah tanwin atau dhammatain. Kemudian, ro apabila mati asli atau mati karena wakof yang jatuh setelah fathah atau dhammah. Di sini Ustazah akan memberikan contoh yang jatuh setelah fathah. Contoh, wa arsala. Ar di sini kenapa dibaca tafkhim? Karena ada ro yang mati asli, maksudnya mati asli itu berharokat sukun, kemudian jatuh setelah harokat fathah. Ini contoh yang dari ro yang mati asli ya. Kemudian yang kedua, wanhar. Kenapa di sini wanhar bisa dibaca tafkhim? Karena di sini ada ro yang mati karena wakof, kemudian jatuh setelah harokat fathah. Jadi ini yang contoh ro yang mati karena wakof. Kemudian ro apabila mati karena wakof didahului dengan mat
fathah atau mad dhammah, maaf. Contohnya ma'al abrar. Kenapa di sini dibaca tafkhim? Karena di sini ada ro yang mati karena waqaf, ya. Kemudian didahului dengan mad fathah. Ini yang contoh dari mad fathah. Mad fathah itu apa, Ustazah? Apabila ada hamzah yang diikuti oleh harokat fathah. Ini disebut mad fathah, atau yang biasa kita sebut juga dengan mad tabi'i. Kemudian contoh yang kedua, huwal ghafur. Di sini kenapa juga dibaca tafkhim? Karena ada mad dhammah, ya. Mad dhammah itu wawu sukun diikuti harokat dhammah. Maksudnya mad dhammah itu kemudian bertemu dengan ro yang mati karena waqaf. Jadi ada ro yang mati karena waqaf kemudian didahului dengan mad dhammah. Maksudnya mad dhammah ini jatuh sebelum ro yang waqaf tadi. Ini sudah kasih contoh yang tadi, yang ro apabila ro mati asli atau mati karena waqaf yang jatuh setelah dhammah, yang ini. Ini dibaca yurja'un. Kenapa dibaca tafkhim juga? Karena di sini ada ro yang mati asli kemudian jatuh setelah harokat dhammah. Jadi ini contoh ro yang mati asli yang jatuh setelah dhammah. Kemudian contoh yang kedua, at-takatsur. Kenapa di sini dibaca tafkhim? Karena ada ro yang mati karena waqaf kemudian jatuh setelah harokat dhammah. Ini contoh yang ro yang mati karena waqaf. Kemudian ro apabila mati karena waqaf didahului dengan huruf mati asli dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Kita langsung saja ke contoh biar tidak bingung. Contohnya wal 'ashr. Kenapa di sini dibaca tafkhim? Karena ada ro yang mati karena waqaf kemudian didahului dengan huruf mati asli. Maksudnya di sini huruf yang berharokat sukun. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ini yang contoh yang berharokat fathah. Kemudian contoh yang kedua, wala yuridu bikumul usr. Kenapa ini dibaca tafkhim? Karena ada ro yang mati karena waqaf, kemudian sebelumnya didahului huruf mati asli, maksudnya berharokat sukun. Dan sebelumnya itu juga ada huruf yang berharokat dhammah. Jadi ini contoh yang berharokat dhammah. Bisa difaham ya sampai sini anak-anakku? Kemudian selanjutnya ro apabila mati karena waqaf didahului dengan huruf isti'la yang mati asli. Langsung saja ke contoh. Sebelum ke contoh, apa itu huruf isti'la? Huruf isti'la itu adalah ha, shad, dot, ghain, ta, qaf, dan dha. Yang biasa kita singkat juga dengan huswal, dal, tin, qid.
yang sudah kita hafal ya. Contohnya mim misr. Kenapa di sini dibaca tafkhim? Karena ada ro yang mati karena waqaf, kemudian didahului dengan huruf isti'la. Didahului maksudnya jatuhnya itu sebelum ro yang waqaf tadi. Huruf isti'la ini, huruf isti'la yang mati ini, yang berharokat sukun ini, itu jatuh sebelum ro yang mati karena waqaf. Sama ya dengan huruf shad. Jadi huruf isti'la shad. Kemudian ro yang mati asli menghadapi huruf isti'la hidup walaupun ro jatuh setelah kasroh. Huruf isti'la tadi nggih husol lol tinkit. Sudah kita sebutkan tadi contohnya firqotun. Kenapa di sini disebut tafkhim juga? Karena ada ro yang mati asli. Mati asli itu maksudnya berharokat sukun ya. Di tengah lafaz, kemudian menghadapi huruf isti'la hidup. Maksudnya menghadapi itu ada huruf isti'la yang jatuh setelah ro sukun tadi. Huruf isti'la apa? Yaitu huruf isti'la qaf. Dan walaupun itu tadi ro tadi yang berharokat sukun itu tadi jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian selanjutnya ro mati yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Contoh ilaihim. Di sini kenapa dibaca tafkhim juga? Karena ada ro yang mati didahului hamzah wasol. Contoh yang kedua, Rabbirhamhuma. Di sini juga dibaca tafkhim karena ada ro mati kemudian didahului hamzah wasol walaupun harokatnya adalah kasroh. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita cukupkan pada hukum bacaan ro yang tafkhim. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.